Jupiter sama Zeus sama. Ya, cerita tentang anak dewa masuk ke dalam Yohanes, cerita tentang Odise masuk ke dalam Markus, di Markus disadur lagi sama Matius dan Lukas. Jadi novel yang disadur kemudian menjadi kitab jadi suci. Kitab suci, luar biasa ya. Enggak, pertanyaan saya Umi, itu penulis Markus dan penulis Yohanes yang menyadur dari Odise dan Euripides, dari Homer dan Euripides. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat ya, Umi ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doni juga sehat Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa datang menemui Umi Erana Handono, guru kita ya. Dulu VCD-VCD-nya sering kita tonton. Sekarang muridnya lebih pinter. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Umi ya, sehat-sehat. Di tempat ini adalah tempat yang disebut dengan Irena Center. Ini adalah tempat pondok khusus untuk mualafah ya Umi ya. Betul. Nah, jadi sekali-sekali kita datang sini, siapa tahu apa yang kita bisa bantu di sini, dan juga kita sekarang juga mau nyolong sedikit-sedikit ilmunya dari Umi ini. Masya Allah. Nyolong itu apa? Nyolong itu apa ya? Mengambil diam-diam ya Umi ya. Menyadur gitu, menyadur. Yang namanya imam madhab kita. Iya, imam. Itu pun kemudian ternyata punya murid dan muridnya itu lebih pintar daripada dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi sekarang kegiatannya banyak ngapain Umi? Nah, kalau Umi memakai bahasa Umi, ya. Umi itu kira-kira tahun 2010 gitu ya, mulai tergerak untuk kembali ke alam. Kembali ke alam. Istilah Umi, ya. Kembali ke alam. Dan kemudian dengan peristiwa COVID, tahun berapa itu COVID? 2020 sampai 2022. Nah, ya. 2020 itu kan ramai sekali ya. Jadi rumah sakit sampai penuh. Betul. Sampai oksigen habis kan gitu ya. Macam-macam lah. Sampai jenazah pun tergeletak di lantai setiap hari. Ambulans nggak ada istirahatnya gitu. Nah, saat itulah kemudian Umi menggagas untuk masuk ke pondok ini. Jadi pondok sudah pembangunannya sudah selesai. Masuk ke pondok ini dan mencoba memulai menghidupkan. Jadi apa namanya? Jadi apa? Test drive gitu ya. Sudah berapa lulusan pondok mualafah ini Umi? Kalau jumlahnya Umi nggak mau ngomong. Jadi dirahasiakan ya. Nggak mau mengurangi ibadah. Ya. Oh ya, nggak mau ngurangin pahala ya. Udah capek-capek bangun pahala, ntar dibocorin sama Donditan. Ya enggak. Artinya nggak boleh, supaya ini jaga hati kita ya. Di situ Umi masuk. Di situ Umi masuk dan setelah istilahnya roda kegiatan harian ini berlangsung, mulai zikir, sholatnya, ngajinya, tadarus, semuanya berjalan. Alhamdulillah. Umi tetap di sini terus. Masya Allah. Sampai akhirnya Umi juga di belakang pondok ini. Umi membangun rumah kecil. Ya, rumah ini, rumah apa namanya, rumah idaman. Rumah idaman. Iya. Dan betul-betul itu kembali ke alam. Kembali ke alam. Kenapa kok kembali ke alam? Ya karena keluar dari rumah semuanya hijau. Oh, kanan kiri sawah Umi. Sawahnya nggak ada kebun. Oh, kebun. Iya. Jadi kalau Doni kan malam diiringi sampai tidur, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, diiringin musik apa? Enggak, dengerin kajian. Kalau Umi pasti diiringin suara jangkrik ya Umi ya. Bukan cuma jangkrik. Bukan cuma jangkrik. Apa? Yang lebih merdu lagi ada. Apa itu Umi?
Ya walaupun jangkrik juga punya keistimewaan ya. Iya. Itu ada yang namanya katak. Oh, Katak itu makanya kan kalau dijadikan gambar imajinasi gitu, kan katak bawa drum band gini ya. Iya. Jadi terarah mereka. Oh. Terarah lagunya itu betul-betul pas begitu. Iya. Udah gitu di sini setiap sore mungkin hujan ya Umi ya? Nyaris begitu. Nyaris begitu ya tiap sore ya. Jadi malam suara kodok. Oh, suara bukan kodok sendirian ya. Jangkrik. Pagi burung. Waduh, anak Umi bener punya ya. burung hantu. Ah, burung hantu. Bisa dilihat Umi? Bisa. Loh, katanya Ada hantu 3 kok bisa ekor. dilihat? Kalau manusia jadi hantu kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau burung hantu ada. Masih bisa dilihat ya? Mungkin hantu-hantu manusia itu meniru gitu ya, meniru burung hantu. 3 burung hantu Umi. Ngapain miara burung hantu Umi? Datang sendiri. Oh, datang sendiri. Kirain beli di pasar. Oh, nggak ada. Jadi sekarang di situ terus burungnya? Iya. Oh, alah. Makan tidur minum di sini. Oh gitu? Waduh, Masya Allah. Keren ya. Jadi keren sekarang banget. kalau yang mualafah yang belajar di sini, itu juga Umi ajari kristologi. Iya dong, karena mereka kan dulunya Kristen. Ya. Jadi mereka harus benar-benar mengetahui dengan kepastian, mengetahui bahwa mereka sudah pindah, dan kemudian menjadi suatu kepastian bahwa pilihan mereka itu tidak Benar. salah. Ya, udah benar ya. Udah benar. Ya. Itu kita harus ungkapkan. Maka memakai kajian kristologi. Berarti ketika Umi memberikan kajian kristologi sama saja dengan Umi membersihkan akidah-akidah lama ya Umi ya? Betul. Nah, membersihkan dari akidah lama. Betul. Dan mengisi dengan akidah baru. Yang sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, saat itu misalnya ini kita ngomong ya, Nabi Isa alaihissalam sholat enggak? Sholat. Sujud lagi sholatnya. Sujud lagi gitu ya. Sholat subuh lagi. Sholat subuh. Gitu. Ya. Bahkan syahadat Nabi Isa. Syahadat, iya betul. Bahkan dihitan Nabi Isa, gitu kan ya. Akikah loh. Akikah. Umi udah tahu ayatnya akikah. Yesus akikah Umi udah tahu di Bible. Berapa? Lukas pasal 2 ayat 24. Ketika baru lahir setelah disunat, setelah ibunya atau maminya Maria tahir, kan dibawa ke bait suci untuk diserahkan ke Tuhan katanya kan. Dan juga mempersembahkan sepasang burung tekukur. Berarti kan akikah Umi. Iya, betul. Udah gitu baptis juga. Kita umat Islam juga baptis. Baptisnya umat Islam seperti mandi besar atau mandi junub, maknanya sama dengan mikvahnya orang Yahudi, Umi. Menyucikan diri. Menyucikan diri. Cuman kalau orang Yahudi zaman dulu kan mereka ke Sungai Nil. Maksudnya mencelupkan dirinya ke dalam air. Kalau di Arab Saudi kan air susah Umi. Jadi cukup dengan mandi besar. Gitu. Tapi maknanya sama. Berarti Umi mengisi dengan kristologi para mualafah ini ya. Untuk memperkenalkan kembali dan kemudian membuat si mualafah untuk berpikir kembali. Iya. Apakah sudah benar? Oh ternyata benar banget. Dan ini agama yang hak. Ya, betul. Jadi mereka masuklah dalam kehidupan Islam dan disitulah Umi mengingatkan. Ini namanya hidayah. Jadi hidayah itu lebih mahal daripada apapun. Iya betul. Daripada gunung emas, gunung berlian, ya lebih tinggi nilai hidayah. Nggak ada yang bisa menandingi ini. Iya. Dan ini sudah kita terima. Maka jangan sampai hidayah ini terabaikan. Jangan sampai lepas gitu ya. Jangan sampai lepas. Karena kan gini Umi ya, kebanyakan ketika mereka masih berada di agama lamanya, yaitu dalam hal ini misalnya Kristen, mereka kan selama jadi Kristen diajarkan untuk mencintai Yesus ya Umi ya. Iya. Betul kan? Tapi ketika mereka masuk ke dalam Islam dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu sama dengan yang Yesus lakukan di dalam Bible mereka, itu kan lebih
Gimana jadi? Lebih pas. Lebih pas daripada ketika dulu mereka di gereja mengaku cinta Yesus tapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan di Bible. Ya. Betul, ya. Nah, makanya terutama ya bagi orang yang juga pernah membaca, apalagi pernah belajar tentang Bible, maka ketika masuk dalam kajian yang kita laksanakan, kajian Kristologi yang Islami, ya, mereka menemukan pembuktian itu. Ini dalam Bible ayatnya, silakan baca. Ini dalam Al-Quran ini ayatnya, ini silakan baca. Nah ternyata ada yang sama. Ada yang sama. Cuman sekarang Dondi pengen merubah, Umi. Kita jangan sebut ilmu itu sebagai kristologi lagi, Umi. Gimana? Kalau kristologi, definisi kristologi itu kan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Tapi kan Umi juga mengajarkan ada isi dari Quran, ada Islamnya bagaimana, kan begitu. Jadi Dondi sekarang mau ganti kristologi jadi krislamologi. Cocok Umi. Kalau bareng-bareng diperkenalkan gimana? Boleh. Jadi maksud enggak, krislamologi. Jadi ada krislamologi. Nah, jadi ada kristologinya, ada islamologinya. Karena Umi udah lama banget ya mencari kalimat untuk menggantikan kalimat kristologi itu nggak ketemu gitu. Sekarang Dodi bawa di sini nih. Maksud Dodi gini, Umi. Kristologi tadi Dodi sudah kasih tahu definisinya. Islamologi ya. Kristologi. Kristologi khusus untuk belajar tentang posisi Yesus dalam agama Kristen. Kalau Islamologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk Islam. Nah, jadi kalau kita mengajarkan kepada seseorang tentang posisi Yesus di Kristen, seluk beluk Islam, kita gabungkan kan yang Krislamologi. Setuju? Setuju dong, Umi. Dilakukan? Siap. Oke. Jadi mulai sekarang kita lakukan ya? Ya, mulai sekarang Dodi sebutnya krislamologi. Setuju. Karena gini juga, Umi. Islam, Quran kita kan juga sering diserang. Iya memang. Iya kan? Nanti ada orang Kristen atau dan ngawur lagi nyerangnya. Ngawur. Kalau nggak ngawur bukan Kristen, Umi. Mereka nyerang, misalnya Quran surat Ali Imran ayat 45. Misalnya contoh, tuh di situ Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Oh ya, itu selebaran ya zaman Umi itu masih awal dakwah itu selebaran. Banyak. Itu banyak dan penyebarannya luar biasa. Ada yang pakai cara itu selebaran itu fotokopian itu sampai 1 rim gitu ya. Itu ditaruh di atasnya kotak amal. Sehingga pikirnya umat Islam punya Islam. Oh ini berarti kita ambil satu lah kita beramal gitu. Masukin ke kotak amal. Kurang ajar ya. Iya. Kurang ajar ya. Karena nggak pakai besaran duit berapapun masuk ke kotak amal. Waduh. Gitu ya, Umi ya. Itu malah Dodi nggak ngeliat tuh yang begitu-gituan tuh. Habis. Kalau yang Dodi tahu ada kayak semacam pamflet atau buku kecil, buku saku. Itu ditaruh di situ. Habis. Habis. Kan kotak amal. Iya. Nah ini berarti silakan ambil setelah nyemplungin ke kotak amal ini ngambil. Malah ada yang nggak nyemplungin ngambil juga. Iya. Jadi berarti mereka targetnya tercapai nyebarkan. Iya. Nah seperti itu mereka bilang tuh Nabi Isa di Quran disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Coba Nabi Muhammad atau Nabi lain ada nggak yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat pula gitu. Coba. Yang begitu kadang-kadang kalau kita nggak jawab bagaimana ya. Dan orang tanya ke kita. Dan orang nanya kita, orang Islam nanti bisa murtad gara-gara digituin. Ya, nggak bisa dong kita diem. Atau ditanya begitu mereka jadi murtad. Kan kita juga harus paling tidak kalau kita mengaku kita dan kita sudah tahu ilmunya, kalau kita bisa berikan jawabannya atau kita bisa
memberikan kajiannya, terus kemudian orang tidak jadi murtad gara-gara tahu kajian kita, kan itu kan juga pahala buat kita. Iya. Nah. Ini Umi juga alami. Jadi ceritanya ketika Umi berdakwah di sebuah masjid di Jakarta, saat itu sedang rame-rame di Islamic Invasion. Oh ya, ya. Buku itu sampai di emperan, ya, di emperan itu dijual cuma 10.000. Padahal memfotokopi, gitu ya, memfotokopi buku yang di Islamic Invasion-nya yang asli itu di fotokopi itu biayanya sampai 17.500-an. Malah lebih mahal fotokopi daripada beli bukunya. Iya. Habis dong. Oh. Selalu habis. Sampailah kemudian ada seorang mu'alafah yang dikasih oleh temannya, teman gerejanya dulu. Nih, lu kan bodoh memang lu. Coba nih baca ini. Nih. Lah ini kan polos ini anak ini, anak perempuan ini, nggak ngerti. Walaupun dia sudah menikah, sudah bersuami, tapi nggak ada putusnya, nggak ada menyerahnya. Teman-temannya dari gereja itu menghubungi dia. Terus ya Om ya. Nah terus kemudian dinyatakanlah di Islamic Invasion bahwa Islam itu agama kekerasan, Islam itu merendahkan perempuan, Islam itu jahat, keji, Islam itu nabinya yang dipuji-puja, melakukan pedofilia dan sebagainya, macam-macam, gambarnya segala macam itu mereka di buku itu ada. Terus kemudian pada waktu Umi akan memberikan ceramah, Umi sudah maju ke tempat Umi ceramah. Di situ anak perempuan ini diantarkan oleh suaminya datang mendekat ke Umi sebelum ceramah. Jadi ada kesempatan kan, panitianya mau membuka acara kan, Umi sudah datang. Nah itu dia datang. Terus kemudian ya suaminya mengatakan, istri saya mu'alaf. Alhamdulillah kan otomatis seneng kan Umi. Tapi Umi sekarang dia ini bimbang, bahkan bisa jadi murtad lagi. Jangan, lu kenapa? Nah kenapa itu ternyata Umi dijawab, ini gara-gara buku ini. Di Islamic Invasion. Terus Umi jelaskan ini bahwa ini fitnah. Umi jelaskan. Coba mana dari buku ini yang paling mengganggu pikiran Anda? Enggak, saya udah nggak berani lagi pegang buku ini. Saya terlalu takut. Oke, kalau Anda begitu mengganggu Anda, iya sangat terganggu saya. Ini yang menyebabkan suami saya goyah. Oke, kalau gitu serahkan ke saya. Insya Allah Umi akan jawab ini. Muncullah buku Umi yang namanya Islam Dihujat. Iya. Bukunya Umi juga yang berjudul Nabi Muhammad Bukan Pedofilia masih ada di studio saya. Sering saya pakai ketika ada orang bertanya tentang Islam, tentang tuduhan itu. Alhamdulillah. Setiap kali ada yang nanya pedofilia, Dondi pasti bukain bukunya Umi. Istilah pedofilia itu dari siapa, tahun berapa, ini contoh-contoh orang yang melakukan hal-hal yang disebut dengan pedofilia. Bahkan Umi buka juga kalau Islam dituduh seperti itu setelah menguraikannya bahwa tidak benar itu cuma fitnah. Juga kan Umi buka itu ada satu bab tersendiri. Bagaimana praktek pedofilia di kalangan bangsawan Eropa. Iya, nah itu Dondi juga sering kasih lihat. Masya Allah ya, legacy, warisan daripada Umi Irena Handono. Islam difitnah, Nabi Muhammad bukan pedofilia. Tapi warisan dalam Islam itu beda definisinya.
Kalau kita ingat warisan berarti kan harta. Harta. Ya, Ini kan ilmu. Nah kalau ini kan ilmu, Iya. dan semakin ilmu pun menebar kan Iya. ya, semakin dikasih loh ini, aneh kan? Iya. Biasanya harta orang langsung gini, tapi ini semakin dikasih, semakin menebar maka semakin Berarti amal jariahnya Besar. Umi nggak habis-habis sudah ya itu berarti. kekuasaan Nah, Allah, Allah Maha Pemurah. Ya, alhamdulillah. Jadi maksud Dondi, Umi, kita sekarang sebagai mantan kafir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disebut mantan kafir ya, Umi. iya. Daripada Bukan- mantan muslim. Nah, naudzubillah min dzalik naudzubillah kalau min itu. dzalik. Nah, maksud Dondi, jadi dengan ilmu itulah kita gabungkan Umi, kristologinya dan islamologinya kita gabungkan. Jadi Krislamologi. Setuju. Mulai sekarang nih. Jadi kalau Umi nanti ada angkatan baru mualafah, jangan sebut kristologi lagi, Krislamologi. Krislamologi. Karena kan Umi kan selalu kan memberikan ilmu Islam juga Iya. pada saat kelas itu. Dan selalu Umi caranya tetap nggak berubah, yaitu ketika Umi berbicara tentang Islam, oke, Umi akan bacakan. Kalau kemudian ada orang yang sudah belajar ngaji dan bisa ngaji, Umi persilahkan dia baca. Nah. Tapi ketika harus baca Bible, Umi persilahkan yang mu'alafah ini Oke. untuk membaca. Sehingga setiap kali Umi mengajar, maka selalu ada yang bereaksi. Saya baru tahu. Nah, Ternyata memang di dalam Bible tertulis begini. Anda membuktikan kan? Ini bukan kata saya. Ya. Maka Umi sebut kajian yang Umi sampaikan itu adalah kajian tiada dusta di antara Tiada kita. dusta. Iya. Memang banyak juga yang begitu, Umi. Rata-rata tamu yang datang ke tempat Dondi juga begitu. Nah, Ketika mereka datang, mereka sudah punya banyak pertanyaan. Tapi ternyata semua pertanyaan itu bisa dijawab di dalam Bible dia sendiri. nah, tuh. Tapi ternyata jawabannya di luar pengetahuannya dia, Iya. di luar persangkaannya dia. Iya. Pernah Umi, anak muda kerjanya di Pemprov DKI. Dia ke masjid besar. Dia tanya, dia bawa pertanyaan itu, ditemuin lah sama ustadz di masjid itu, dijawab sama ustadz itu, tapi ustadz itu menjawab dari perspektifnya Islam. Ya. Jadi buat anak muda itu 20 pertanyaan dia tuh seperti tidak terjawab gitu. Cuman hanya dijawab tapi dari perspektif Islam. Dia kemudian ke Mualaf Center. Dia bertanya hal yang sama, dijawab juga sama ustadznya, Ya sama begitu kurang lebih juga. sama. Ketika ke tempat Dondi cuman buka Bible, baca sendiri di dalam Bible kamu. Nih, pertanyaan kamu jawabannya di sini. Pertanyaan yang itu jawabannya di sini. Nah, semuanya terjawab di Bible. Baru lega mereka. Baru dia merasa terjawab. Alhamdulillah. Karena ada buktinya gitu ya. Nggak, buktinya ada, udah gitu dari dokumen dia sendiri. Betul, Yang dari dia dokumen imani. dia sendiri. Akhirnya setelah itu bersahadat. Alhamdulillah. Nah, itu makanya Doni bilang pentingnya krislamologinya di situ. Ketika dia sudah membuktikan di dalam kitab dia ada kebenaran, Umi, kita juga harus mengakui bahwa di dalam kitabnya orang Kristen Bible itu masih ada kebenaran. Tapi ketika kita juga bisa membuktikan kebatilannya, silakan pikir sendiri. Betul, Gitu. betul. Jadi dia sendiri yang mengoreksi. Iya, Kita yang bertanya, dia yang bereaksi dan memberikan jawaban. iya. Nah, sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman ya Umi ya. Di luar sana, kalau dulu Umi alhamdulillah bisa menjawab fitnah-fitnah terhadap Islam dengan bukunya Umi Islam dihujat, ya, menjawab buku Islamic Invasion. Di luar sana Umi sekarang banyak juga istilah Islamic Dilemma. Oh, Pernah dengar? mereka yang buat? Iya. Pernah dengar Umi? Belum punya bukunya. Belum ada yang ngeluarin bukunya, tapi sudah banyak perbincangan di luar. Islamic Dilemma. Maksudnya gimana Umi? Maksudnya gini. Kebimbangan dalam Islam. Ya, semacam itulah. Maksudnya gini, mereka menuduh bahwa kan mereka pegang Bible Umi ya.
Nah, ini sambil pegang lah biar enak ya. Itu namanya koper ajaib. ini harganya total itu kalau 1 M ada nih. Oh, enggak lah. Doni pernah di masjid, salah satu masjid di Medan, Umi. Ceramah bahwa ini baca, kasih lihat segala macam, orang udah baca selesai, ada profesor duduk di sebelah. Oh, Doni sudah baca semua itu. Kenapa, Pak? Ya saya baca tahu. Itu 100 juta saya bayar itu katanya. Loh, makanya Umi bilang kira-kira ini buku yang dibawa segini banyaknya itu kalau 1 M itu lebih nih kiranya koper ini. Nah gini Umi, maksud Tony gini, kan orang Kristen pegang ini Ya. Bible ya. Di dalam Bible ini kan ada istilah Taurat dan Injil. Ya, yang dalam mereka bikin. ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru. Tauratnya ada di dalam perjanjian lama, Injilnya ada di perjanjian baru. Iya. Mereka bilang begini Umi, di dalam Quran kan Quran membenarkan ya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ya. Berarti orang Islam harus percaya inilah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu. Ya. Jadi kalau Bible ini otentik, berarti Quran kontradiktif. Kenapa? Karena Quran bilang orang Israel sudah merubah-rubah ini gitu. Kan orang Islam banyak yang bilang ini kitab sudah palsu. Betul kan? Orang Islam kan baca Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Kalau ini dibilang palsu, berarti Quran juga salah. Kenapa? Karena Quran sudah membenarkan. Itu yang disebut dengan Islamic dilemma, Umi. Luar biasa. Itu sekarang sering diangkat di luar. Jadi itu juga membuat orang-orang Islam istilahnya dengar begitu, kalau dia nggak paham Qurannya, goyang gitu. Nah, terus gimana dong jawabnya, gitu kan? Ya, Kan kita harus bisa memberi jawabannya. Jawabannya dari Krislamologi. Jawabannya gimana? Quran membenarkan, memang betul Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu apa? Taurat, Zabur, Injil. Disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 3, ayat 50, Quran surat Al-Maidah ayat 44, 46, 48. Disebutkan juga Quran mengatakan bahwa yang mereka terima itu sudah diubah-ubah. Disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Tetapi apa yang dimaksud di dalam Quran itu kan konteks begini Umi. Contoh ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Quran surat Al-Imran itu mengatakan, aku diutus untuk Bani Israel, aku membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan aku menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Berarti ada perubahan Umi ya? Ya. Yang di Taurat diharamkan, ketika Nabi Isa alaihissalam membawa Injil, ada yang dihalalkan. Di Bible ternyata juga ada hal serupa Umi. Kan Yesus di Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Ada ayat lagi. Ketika Yesus ditanya soal perceraian. Pada zaman Musa, orang bisa menceraikan istrinya dan memberi surat. Kemudian Yesus bilang, itu karena ketegaran hatimu. Sekarang kalau kamu menceraikan istrimu kecuali karena zina dan dia kawin dengan perempuan lain, berarti dia sudah berzina. Berarti ada perubahan juga nih. Hukum pernikahan dan perceraian itu dari yang Taurat ke sama Yesus. Injil. Ada perubahan juga. Belum lagi nanti Yesus yang bilang di Markus 7:19, ketika Yesus lagi makan bersama murid-muridnya, nggak cuci tangan, ditegur sama ahli Taurat. Terus di situ ada kalimat begini Umi, yang membuat orang najis itu bukan yang masuk ke dalam perut dan keluar di jamban, tapi yang keluar dari mulut orang. Ya. Ada kalimatnya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, ini di Bible ya Umi ya. Sama orang Kristen dipakai, itulah dalil bahwa babi sekarang boleh dimakan. Ya nggak nyambung sama sekali. Lagi ngomongin makan nggak cuci tangan, dipakai sama Kristen, itu makanya boleh makan babi karena ada kalimat
dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7:19. Ya nggak nyambung lah. Tapi Umi, makanya kalau kita belajar Islamologi, kita bisa ngelihat di dalam terjemahan mereka yang lama kalimatnya beda Umi. Iya. Babi jadi babi ya. Babi hutan. Babi hutan. Umi udah tahu yang sekarang babi jadi najis bukan haram? Oh ya? Iya. Mulai tahun berapa? 2023. Oh. Yang tadinya haram, babi haram, berubah jadi babi hutan. Sekarang balik ke babi, tapi najis bukan haram. 2023. Nah, LAI TB2 namanya. Nah, di sini Umi ada satu Bible keluaran tahun 58. Ini juga LAI, ini juga LAI. Tapi kalimatnya bisa beda begini. Kalau yang di 58 tulisannya itu dengan tanda tanya. Dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu, tanda tanya. Tapi kalau yang terjemahan terakhir, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Wens. Beda Jadi nggak, masih tanda tanya, masih dipertanyakan. Di sini langsung diberi jawabannya. Diberi pernyataannya. Iya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini ya walaupun kan untuk kita Islam babi tetap haram. Di sini dianggap sama orang Kristen babi jadi halal karena ada kalimat begini. Walaupun kita juga bisa membuktikan dari terjemahan yang sebelumnya artinya berbeda ya. Tapi maksud Doni gini, berarti di dalam Bible juga Yesus membenarkan Taurat, tapi Yesus juga merubah Taurat. Merubah itu artinya ada yang diubah. Perceraian, makanan, dan juga hari Sabat. Karena Yesus dan murid-muridnya hari Sabat memetik gandum. Gitu. Padahal bagi mereka dinyatakan hari Sabat itu Tuhan istirahat. Ya. Nah, artinya ada kesamaan nih antara Quran dan Bible, di mana Yesus menerima dan membenarkan Taurat, tapi juga ada yang diubah. Ya. Berarti yang namanya Islamic Dilemma itu di dalam Islam itu sebenarnya hanya kelanjutan transmisi wahyu ilahi yang tadinya dari Taurat, Injil, dari Taurat dibenarkan oleh Injil tapi juga ada yang disempurnakan. Dari Injil ke Quran, di Quran membenarkan Taurat, membenarkan Injil, tapi di Quran juga menyempurnakan apa yang sebelumnya. Jadi kan ini kan namanya apa? Namanya adalah kelanjutan internal ya di dalam Islam. Boleh bisa disebut begitu. Iya. Tapi juga sebenarnya kalau ke intinya, kalau ke intinya kita maka akan menyatakan bahwa lah yang dilakukan dalam Islam itu yang benar-benar yang merupakan wahyu Allah. Ya. Yang mereka plesetkan dan mereka ubah-ubah. Ya. Nah, maksud Dondi gitu, Umi. Jadi yang disebut dengan Islamic Dilemma sendiri itu sebuah asumsi yang salah gitu. Ya betul, asumsi yang salah. Asumsi yang salahnya kenapa? Karena Quran selain membenarkan juga sudah berani menyatakan bahwa mereka sudah mengubah-ubah. Ya. Jadi yang diakui oleh Quran, yang diklaim oleh Quran, Taurat, Injil itu yang asli. Itu yang asli. Artinya wahyu yang benar-benar diturunkan. Bukan yang sudah menjadi bentuk begini, yang sudah diubah-ubah. Maksud Dondi gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang namanya Islamic Dilemma. Yang ada hanyalah apa? Kelanjutan internal dalam Islam tentang transmisi itu. Tetapi kalau kita kembalikan, kalau orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, berarti kan mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan Umi? Makanya Taurat itu sama Paulus dibatalkan. Nah, karena orang Kristen yang sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat karena ikut ajaran Paulus, berarti itu namanya Christianity Dilemma. Betul nggak, Bi? Iya. Kalau mau bilang ikut Yesus harus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau sekarang mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat, berarti mereka pengikut Paulus. Tinggal pilih yang mana kan gitu. Itu dilema. Itu dilema pertama, Umi. Iya kan? Yang kedua,
di dalam kitab mereka, ini kan hasilnya ini kan adalah pilihan daripada bapak-bapak gereja. Kanonisasi. Ya. Selesainya tahun 397 Masehi. Hampir 400 tahun semenjak Yesus tidak ada. Iya. Artinya wahyu ilahi dipilih oleh pilihan bapak-bapak gereja. Bagaimana? Terus di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak asli. Ayat sisipan, ayat tambahan, ayat pinjaman. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu, Mi. Jadi itu diakui sendiri oleh sarjana-sarjana Kristen. Berarti itu jadi Christianity dilemma juga dong. Nah, kalau mereka bilang ini kitab mereka terjaga, bagaimana bisa terjaga kalau ada ayat-ayat yang tidak asli? Lama-lama Umi khawatir aja, tapi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Apa yang Umi ingin katakan? Ini mereka kan kebakaran jenggot kan, bahwa babi itu ternyata haram, maka kemudian diubah menjadi babi hutan, kan ya, haram. Terus kemudian karena banyak kita ngomong, kan, akhirnya dibalikin, babi hutan itu dibalikinnya jadi gini, Umi, yang tadinya babi haram. Tahun 74 dirubah jadi babi hutan yang haram. Babi hutan gitu. Babi hutan, kalau babi ternak mungkin enggak. Enggak apa-apa, babi kota, babi ternak enggak apa-apa. Ya, setelah babi hutan haram, tahun 2023 diubah lagi jadi babi aja. Tapi bukan haram, tapi najis. Nah, babi najis. Jadi mereka nggak tahu bedanya haram dan najis gitu, Umi. Jadi bagi mereka Tuhan itu bukan sesuatu, bukan sosok gitu ya. Kalau mereka bilang sosok ya, bukan sosok yang suci, yang enggak bisa salah. Tuhan pun bisa salah. Makanya kata mereka Tuhan pun perlu istirahat. Capean mikirnya. Capean mikir. Ya ini kan lucu gitu loh. Masa Tuhan aja salah? Lah kalau Tuhan aja salah gimana manusia? Maka salah itu nggak apa-apa. Paulus bilang. Maka semakin bertambah-tambah kejahatan itu ya, maka berkah itu semakin melimpah. Nah, kalau kita bicara Paulus, Yesus, kemudian kitab mereka sendiri, ternyata kalau kita kembalikan dengan standar yang sama, berarti sebenarnya Islamic dilemma itu tidak ada. Betul. Yang ada malah Christianity dilemma, gitu, Mi. Ini ya mungkin masuk ke Indonesia tapi nggak masif, tapi di luar itu banyak, Mi. Di luar itu lagi rame gitu disebutnya. Lagi rame. Lagi rame. Berarti di Amerika, di Australia sudah beredar ini. Beredar, banyak, Umi. Karena kan mereka juga lewat YouTube, jadi kan cepat menyebarnya. Gitu. Nah, ketika Dondi lagi ngajar di kelas kristologi juga waktu itu, ada juga temennya dia nanya tentang Islamic dilemma. Berarti sudah nyampe ke dia. Karena muda udah nyampe tuh berarti. Iya kan? Kalau habis ini nanti Umi download aja deh. Nah, Umi nanti boleh pelajari. YouTube-nya. Banyak di corner. Apa? Di street corner juga banyak juga. Ya, di Speaker's Corner juga sering dibicarakan. Tolong cariin nanti ya. Ya, itu penting juga, Umi. Ya, karena segala sesuatu, serangan, tuduhan, fitnah terhadap Islam, kita harus bisa mengajarkan kepada umat Islam jawabannya tuh begini loh. Iya, betul. Itulah perlunya kita. Iya. Makanya jadi mantan. Jadi mantan. Jadi segala yang kita alami ini nggak sia-sia. Iya, betul. Ada manfaatnya dan ternyata manfaatnya besar. Jadi mantan kafir. Jadi mantan kafir, mantan besar. Nah, maksud Dondi gini, ketika disebutkan bahwa ada ayat yang tidak asli, mungkin kalau mereka melihat kitab-kitab yang seperti ini tidak terlihat, Umi. Tapi ketika bisa ada keluar kitab seperti ini, di dalamnya Umi dulu pernah baca juga, di dalamnya ada pernyataan bahwa ayat ini tidak asli, sudah jadi dilema baru lagi buat mereka. Iya. Nah, berarti kitab mereka terkonfirmasi tidak terjaga.
Dan mereka umat mereka itu pun sebenarnya miskin pengetahuan tentang agamanya sendiri. Ya. Wah, sayang saya nggak berani ngasih Umi baca yang ini sih. Kalau baca yang ini, aduh, heboh nanti. Porno ya? Kok tahu? Tahu. Kira-kira Yesniel kan? Bukan Umi, ulangan. Oh, ulangan. Aduh, jangan Umi lah, janganlah. Tidak pantas seperti bacakan di sana. Oke, ada satu lagi Umi. Ini yang gimana ya? Doni ketika menemukan dua buku ini Umi. Ini ada dua buku, pengarangnya sama. Yang mengarang namanya Dennis R. MacDonald. Ya, ini juga sama. Yang ini dia menyatakan bahwa penulis Markus ternyata menyadur penulis namanya Homer. Homer ini hidup kira-kira tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Punya bukunya Homer nggak? Ada, tapi PDF. Dodi punya PDF tentang Iliad. Namanya Kerajaan Iliad. Ya, Kerajaan Iliad ini punya raja namanya Odyssey. Nah, Odyssey ini setelah membantu temannya menghancurkan kota Trojan, dia kembali ke Kerajaan Iliad selama 10 tahun Umi. Ini yang disadur sama penulis Markus. Tapi yang diambil dari Markus ini narasinya, nama orangnya dan nama tempatnya diganti. Nah, contoh peristiwa di kapal Odyssey dan pengikutnya kena badai. Jangan-jangan istilah tukang kayu segala macam muncul dari situ. Bisa jadi. Umi ingat ketika Yesus katanya diurapi kaki dengan minyak yang mahal. Narwastu. Di sini juga Raja Odyssey juga begitu. Padahal itu dinyatakan sebagai upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Ya itu dulu mungkin Profesor Barbara Thiering yang menyatakan itu ya. Itu udah tahun berapa tuh Mi? Yang ini Dennis R. MacDonald ini bisa menemukan, dia membandingkan antara novel Iliad itu tentang Raja Odyssey itu dengan Markus. Banyak sekali yang sama, cuman beda nama tempat dan nama orang. Ini kalau dipahami, ini kalau diketahui, dimengerti oleh umat mereka, ya mudah-mudahan umat mereka mikir ya. Ya, banyak kesamaan tuh Mi. Ini cerita Odyssey, ini cerita Markus. Nama orang dan nama tempatnya diganti. Ini juga nih. Ini ada orang-orang penjelajah gua. Ini Odyssey, Markus. Cerita-ceritanya sama. Banyak sekali yang sama. Ini dulu tanda-tandain semua nih. Nanti Doni sekali-sekali bikin kajian yang khusus tentang ini nih. Jadi luar biasa. Homer itu hidup kira-kira 700 tahun sebelum Masehi. Markus menulis gospelnya kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Masuk akal. Ya. Kemudian yang Markus, tulisan Markus ini disadur oleh penulis Matius dan penulis Lukas 10 tahun kemudian. Berarti kira-kira tahun 75 Masehi. Jadi sementara ini dinyatakan bahwa Markus itu kemanakan Barnabas. Tradisi, itu tradisi ya Om ya. Barnabas itu kan murid Yesus. Jadi ya kayaknya oke-oke aja lah gitu ya. Bahwa Markus ini menulis atas ucapan-ucapan yang diterima dari omnya gitu kan. Terus setelah menulis Markus katanya ini berdasarkan tradisi ya. Itu kan pendek banget loh. Markus. Paling pendek. Kemudian ini harus ditambah ini kan. Maka harus ditambah, menulislah kemudian Matius. Nah, sumber penulisan dari mana? Kan harus kita tanya. Ternyata sumber penulisan dari Markus yang dikembangkan. Iya, betul. Jadi gini Umi, ada teori namanya the second source theory.
Ya, itu ada di buku The Five Gospel. Jadi sumber Markus ini selain sumber Markus juga ada sumber namanya Q. Q itu singkatan dari kata quell. Quell itu artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau bahasa Indonesianya satu kata apa, Umi? Kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Bahasa Indonesia satu kata apa? Riwayat. Selain itu? Hikayat. Dongeng. Dongeng. Tega bener ya dongeng ya. Selain itu apa lagi, Umi? Apa lagi? Ya omon-omon. Omon-omon. Nah, maksudnya gini. Jadi ada sumber Markus yang tadi ternyata terbukti di buku ini menyadur tulisan Homer, novelnya Homer. Ada sumber yang namanya Q atau quell. Ini adalah kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Terus kemudian penulis Matius juga punya sumber sendiri disebut M. Penulis Lukas punya sumber sendiri disebut L. Jadi Matius dan Lukas punya sumber sendiri tapi juga mengambil dari Q dan juga mengambil dari Markus. Jadi yang ada di dalam yang ada di dalam Matius dan Lukas, 90% Markus itu ada di dalam Matius. Yang di Lukas 50% berasal dari Markus. Sedangkan Markus nyadur Odyssey, nyadur Homer. Sedangkan Yohanes oleh penulis yang sama juga dibuktikan penulis Yohanes menyadur penulis namanya Euripides. Euripides menulis novel tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Gimana, Umi? Ya, parah. Hah? Berarti ini novel yang dijadikan kitab suci gitu, Umi? Padahal Dionysius itu juga nama paus. Ya kita tahu lah ya. Di Yunani punya sistem kepercayaan Helenisme. Ada dewa Zeus, punya anak Dionysus, Hercules, Perseus, Helen, siapa lagi lah, sebut aja Hermes lah gitu. Di Romawi ada paham paganisme Romawi. Dewa Jupiter punya anak-anak siapalah, Merkuri dan sebagainya. Jupiter sama Zeus sama. Ya, cerita tentang anak dewa masuk ke dalam Yohanes, cerita tentang Odyssey masuk ke dalam Markus, di Markus disadur lagi sama Matius dan Lukas. Jadi novel yang disadur kemudian menjadi kitab suci. Jadi kitab suci, luar biasa ya. Enggak, pertanyaan saya, Umi, itu penulis Markus dan penulis Yohanes yang menyadur dari Odyssey dan Euripides, dari Homer dan Euripides, mereka tahu nggak saduran mereka tuh bakal jadi kitab suci gitu maksudnya? Kayaknya mereka nggak tahu. Nggak tahu. Mereka nggak nyangka. Nggak nyangka. Andai kata bisa hidup lagi, mereka bilang kamu bodoh banget. Karena yang memilih gospel-gospel itu untuk masuk ke dalam Bible kan bapak-bapak gereja ratusan tahun kemudian. Dan itu berdasarkan kepentingan kan. Kepentingan politik ya. Politik. Tapi sekarang juga ada pemimpin yang senengannya, kalau ini kan pemimpin yang seneng baca apa namanya novel ya. Sekarang pemimpin seneng ngegame itu juga banyak. Umi update juga Umi data nih. Loh ini ngomong jujur kok ini. Iya. Ini perbandingan kan. Perbandingan zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu dan sekarang. Makanya, ternyata orang zaman dulu itu sifatnya ada yang orang zaman sekarang sama persis kayak mereka ya? Masih diikuti. Makanya sampai ada yang rumahnya dijarah tuh Umi ya. Iya. Udah, jangan politik ini udah. Ini krisalamologi ini. Nah, jadi selanjutnya 4 gospel di Perjanjian Baru asalnya dari 2 novel. Perjanjian Lama asalnya dari kitab Yahudi. Ya kan, 1M kan? 1M. Lebih. Terus yang surat-surat Paulus juga ternyata itu adalah pemikiran seseorang yang berbeda dengan ajaran Yahudi. Kalau di Yahudi mereka membenarkan dan menjalankan Taurat, Paulus bilang Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan Taurat. Kurang ajar banget. Nah,
Gimana Umi? Padahal Yesus kan ngomong sebelum bahwa langit dan bumi itu tidak lenyap. akan lenyap sebelum satu iota. Iya. Iya. Coba nggak akan lenyap kalau ada satu iota aja nggak akan terjadi. Jadi artinya satu iota pun tidak akan dihilangkan sebelum kiamat dong. Iya, iya, maksudnya begitu. Bahasanya gitu Umi ya. Nah. Lah kok bisa-bisanya Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Boleh nggak Umi kalau Doni bilang Paulus itu memfitnah Yesus? Memang iya. Memang iya. Memang iya. Dan kembali lagi ya. Kalau zaman sekarang itu ya begitu juga. Gitu ya. Begitu juga. Padahal yang menurunkan Taurat ini kan Tuhannya Yesus ya Umi ya. Tuhannya Nabi Musa nih yang menurunkan Taurat. Kok berani-beraninya Paulus bilang Yesus yang mati itu sudah membatalkan Taurat ya? Itu kan Paulus sendiri tuh kadang-kadang kan keceplosan ngomong. Oh, keceplosan. Dia bilang karena dustaku kerajaan Allah semakin berkembang. Kenapa aku masih dihukumi sebagai seorang pendusta? Berarti bagi dia dusta itu boleh. Oh iya. Di Roma tuh Mi ya. Jadi dusta itu boleh. Artinya kan Paulus itu dia kalau ngomong ke orang Yahudi dia akan berperilaku seperti orang Yahudi. Tapi ketika dia ngomong sama orang non-Yahudi, dia juga akan berperilaku seperti orang non-Yahudi. Kayak apa itu? Apa dong? Mirip apa? Bunglon. Iya. Iya lagi. Ya, jadi alhamdulillah Umi ya, kita sudah terlepas dari saduran novel Umi ya berarti ya. Aduh. Nah, sekarang gini. Nah, kita juga harus jujur Umi ya, bahwa di dalam Quran juga ada cerita-cerita tentang Nabi Isa membuat burung dari tanah liat. Belum lagi di Quran juga ada cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini juga ada tuduhan dari luar. Tuh sama, Quran juga nyadur katanya. Buktinya ada Ashabul Kahfi. Buktinya ada Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Buktinya ada cerita Nabi Ibrahim atau di Quran ya disebutkan dimasukkan dalam tungku Nabi. Itu sudah ada cerita-cerita di Yahudi katanya. Itulah sebetulnya membuktikan bahwa Al-Quran itu menyampaikan kalam Allah yang diterima oleh para nabi itu. Jadi kalau memang yang berdasarkan Allah dan masih asli pasti muncul dalam Al-Quran. Nah, itu yang tadi Doni bilang ketika menjawab Islamic Dilemma, salah satu fungsi Quran, bukan salah satu, salah tiga berarti, karena Quran punya fungsi sebagai yang musodik, membenarkan yang sebelumnya diturunkan. Yang kedua juga sebagai al-muhaimin, sebagai pengoreksi. Apa yang dulu disalah atau dipahami atau dirubah, dikoreksi lagi di Quran. Iya. Terus kemudian fungsi yang terakhir sebagai mubayyin, menjelaskan gitu ya. Jadi maksud Doni gini, ketika ada cerita-cerita di luar Quran, di luar Bible juga yang masuk dalam Quran, kita harus tahu nih. Contoh misalnya ketika Nabi Isa diceritakan menciptakan burung dari tanah liat. Itu ada di Gospel Invention of Thomas. Ya. Tidak masuk ke dalam Bible. Ya, tidak masuk dalam Bible. Ketika diceritakan di sini Yesus menciptakan burung dari tanah liat, tidak cuma itu, Mi. Di situ juga diceritakan Yesus membunuh anak kecil. Terus juga diceritakan macam-macam yang tidak semuanya masuk dalam Quran. Tapi maksud Dondi, berarti sebenarnya ini ada kejadian sebenarnya diceritakan oleh sebagian orang ini, diceritakan oleh sebagian orang ini, diceritakan kembali dalam Quran. Nah, yang diceritakan dalam Quran ini adalah versi yang benar-benar terjadi. Kenapa? Yang ditambah-tambahin yang bukan dari Allah enggak masuk. Nanti orang luar bisa itu mah asumsi gitu kan. Karena dari Quran lu bilang yang paling benar. Tapi selain itu kan Quran juga memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti benar. Iya. Artinya itu bukti bahwa itu bukan karangan manusia. Karena tidak mungkin seorang nabi yang umi bisa ngomong seperti itu tanpa alat-alat canggih yang kita tahu sekarang. Contoh apa? Mikroskop, teleskop,
alat selam dan sebagainya, kapal luar angkasa. Bagaimana seorang nabi yang umi bisa ngomong begitu di dalam sebuah kitab? Ya. Dan terbuktinya baru zaman sekarang. Ya. Jadi kalau ada cerita di situ yang dianggap sama dengan cerita di luar Bible, di luar Quran, yang dianggap itu cerita dongeng, berarti itu benar-benar terjadi. Sama seperti Ashabul Kahfi. Ayat-ayat tentang Ashabul Kahfi turunnya itu kan bukan sekonyong-konyong Nabi Muhammad SAW cerita gitu sama sahabatnya, bukan begitu. Tetapi ada pertanyaan dari kaum Quraisy. Ada pertanyaan dari kaum Quraisy yang disuruh sama orang-orang Yahudi. Coba lu tanya sama Nabi itu, bener nggak ada cerita ini? Ketika mereka bertanya kepada Nabi, Nabi juga sempat nggak bisa jawab, Umi. Ya, kalau memang ngarang atau menyadur, harusnya bisa langsung jawab. Ya. Tetapi kenapa jawaban Nabi mesti nunggu 15 hari? Untuk menunggu datangnya wahyu Allah. Iya, untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, Nabi sempat sedih, Umi ya. Nabi sempat sedih karena apa? Karena mereka bertanya itu untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sempat sedih, baru 15 hari setelah itu baru diturunkan ayat-ayat Ashabul Kahfi. Ya, tapi kan namanya firman Allah, yaitu berarti itu sudah membuktikan bahwa itu benar pernah terjadi gitu. Ya. Jawabannya ya begitu, take it or leave it gitu. Karena di dalam Quran ada ayat-ayat 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, ternyata terbukti baru sekarang. Itu sudah bukti yang nyata, tidak bisa dibantah. Itu bukan karangan seorang manusia yang umi 1500 tahun yang lalu gitu. Ya. Dan tentang pengetahuan sains itu kalau di dalam Bible boleh dibilang ayat-ayat tentang sains dalam Bible itu tidak ada. Ada, Umi, sebenarnya ada. Ada yang benar sedikit, tapi banyak yang salah gitu. Ya. Di kitabnya Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang tentang sains. Ada yang benar tapi juga banyak yang salah. Ya mungkin nanti kita bisa bahas lain kali, Umi. Contohlah tentang cerita banjir bah zaman Nabi Nuh. Terus kemudian tentang hewan, tentang bintang-bintang atau planet-planet, macam-macam. Ada yang sesuai dengan sains tapi banyak yang salah. Jadi artinya mereka ini sangat-sangat minim tentang ilmu pengetahuan. Artinya gini, Umi, artinya apa yang tertulis di sini sebagian masih ada yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi karena sudah banyak yang dirubah dan juga sudah banyak karangan manusia juga, jadinya bercampur. Antara kebenaran dan kebatilannya bercampur gitu. Kita tetap harus menghormati ya kitab mereka. Cuman kalau baca gini kan jadi rasanya gimana gitu ya. Maksud saya kita tetap harus menghormati kitab mereka. Tetapi kita tetap harus beriman kepada apa yang diturunkan Allah gitu. Yaitu apa? Intinya di situ. Iya, yaitu Quran, gitu aja udah. Jadi kalau ada orang Islam yang menolak, tidak mau menerima pemahaman mereka, itu jangan kemudian dituduh bahwa itu adalah garis keras. Iya. Tapi karena orang Islam itu selalu mencari rujukan, dia mau menerima yang benar-benar datangnya dari Allah. Iya, betul, betul sekali. Nabi Muhammad SAW kan juga menasihati sahabat-sahabatnya, jangan kamu terima sepenuhnya, tapi juga jangan kamu tolak sepenuhnya, karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Gitu. Betul. Dan sejak awal kan kita dituntun untuk itu. Iya, betul. Dan kalau sekiranya tuntunan Rasulullah SAW itu ditaati ya, dan dipakai, insya Allah aman, nyaman, tenang, tentram gitu. Jadi Umi, ini membuktikan Quran surat Ali Imran ayat ke-78. Bunyinya kira-kira gini, Umi. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca kitab. Agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab.
Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Novel jadi kitab suci. Karena sudah terlanjur, ya dipertahankan. Iya. Mereka tahu kan? Iya. Dan sampai sekarang belum ada pendeta yang bantah dia, Umi. Karena memang dokumennya ada semua. Iya. Dokumennya Raja Odysseus ada, dokumennya yang Dionysius ada, dan dokumen Markus dan Yohanes ada. Kalau tidak ada dokumennya, mungkin mereka juga nggak bisa buku seperti ini. Iya. Ya, yang bisa kita lakukan hanya apa, Umi? Cuman bersyukur ya, Umi ya. Ya bersyukur. Alhamdulillah ya. Jadi kita jangan sampai lalai dari bersyukur. Iya. Karena sesungguhnya Allah sudah demikian menyelamatkan kita. Diberi sesuatu, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang melebihi apapun yang ada di dunia Betul. ini. Betul. Jadi kaya banget. Jadi cuman orang kan seringkali kalau berbicara tentang kaya itu berarti uang. Padahal nggak begitu. Iya. Yang namanya ilmu, namanya iman. Ya. Kalau Doni rasanya waktu ketika menyebut 2 kalimat syahadat, Umi, seperti orang yang dapat lotre, Umi. Seperti orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Jadi artinya ketika Dondi membaca 2 kalimat syahadat itu, Dondi merasa Dondi sedang mendapatkan penghargaan yang paling tinggi dari Allah SWT. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Kalau Umi mungkin karena perempuan ya. Iya. Jadi lebih dominan yang nampak itu terharu dan ya mewek, nangis. Oh iya. Karena perempuan. Ya. Masya Allah, udah berapa tahun itu, Umi ya? Jadi tahun 83. Waduh, 83. 17 tambah 25, berapa tahun? 17 tambah 25. 42 tahun. 42 tahun. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dondi masih baru berapa, jalan 11 tahun. Alhamdulillah, ya kan? 11 tahun udah hebat. Alhamdulillah, biasa Alhamdulillah. aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Umi, mungkin Dondi sekarang mau Umi supaya kasih pesan. Nah, kasih nasihat. Ini waktunya nih dari Umi nih. Alhamdulillah. Silakan Umi. Umi selalu mengatakan kalau dalam dalam perbincangan pesan hidup, jadikan hidup ini sebagai rangkaian ibadah. Latihan ibadah. Rangkaian ibadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam Islam melakukan ibadah itu merupakan kegiatan hidup kita. Insya Allah demikian. Iya. Tidak hanya saat kita sholat.